kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan bunyinya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dalam bahasa Batak dikatakan, ainunga mangulahi tubuhamu, dada sia boni naolo base-basean, sian nama notong do, binai nihata nama ngolu, jalan namiyani nasian debata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pagi hari ini surat Petrus menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil, pada waktu itu mereka mengalami penderitaan dan pergumulan. Mereka seringkali mengalami krisis identitas. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah, surat Petrus dituliskan kepada mereka dengan harapan supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Firman Allah yang seperti apa yang mendasari kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini? Firman Allah itu adalah firman Allah yang bersifat kekal dan dari benih yang tidak fana, yaitu firman dari Allah yang hidup itu sendiri. Kita sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman Allah yang hidup, maka dari itu sudah menjadi hal yang mutlak jika kita hidup hari ini dengan segala keberadaan kita dan pergumulan. Kita harus mendasarkannya hidup kita pada firman Allah yang hidup itu. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan solusi kehidupan kita di dunia ini, tetapi firman Allah itu memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal kita kelak nanti. Selama kita mau mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup, maka saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Allah itu telah benar-benar menjadi pribadi yang hidup, yang turun kembali di dalam dunia, dan bahkan di kayu salib untuk menjadi kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal atau kehidupan yang tidak binasa, melahirbarukan kita orang percaya. Maka sebagai orang-orang percaya, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mendasarkan kehidupan kepada Sang Firman Allah yang hidup itu, yang menjadi sumber kehidupan kita dalam kekekalan. Saudara-saudari, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang penuh tantangan ini, janganlah kita salah mendasarkan kehidupan kita. Janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan kita terhadap kekayaan dunia, atau terhadap kekuatan kita, atau hal apapun yang bersumber dari dunia fana ini. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia materi ini memiliki sifat yang rapuh dan fana. Kelahiran kembali atau lahir baru pada intinya mau mengingatkan orang yang telah mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus agar tidak hanya berhenti pada pengakuan saja, melainkan selalu berharap mendapat pimpinan dari Roh Allah. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi dilahirkan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tanda dari seseorang telah dilahirkan kembali oleh benih yang tidak panah ialah bahwa hidupnya kini dipimpin oleh Roh Allah. Ia percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu bersandar kepada firman-Nya sebagai pegangan dalam hidupnya. Hal bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus dinyatakan melalui kerinduan untuk selalu hidup dalam terang, dalam hadirat Tuhan dan terbuka terhadap terang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan pengikut Kristus itu bukan karena semata-mata mau melakukan aksi sosial agar mendapatkan pahala, melainkan dilakukannya sebagai jawaban iman terhadap anugerah dan kasih yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan.